Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Han Hadi Production. Di video kita kali ini kita kedatangan tamu nih. Teman saya namanya Bang Rival. Dia akan sedikit menceritakan tentang mistis ya, kejadian mistis. Sekaligus dia pengedap indigo loh. Pasti teman-teman penasaran lagi. Kita coba panggil ya. Halo, Rival. Halo. Gimana kabarnya nih? Oh, alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Gimana? Sehat dulu? Alhamdulillah sehat-sehat. Habis dari mana nih? Jalan-jalan. Kebetulan hari ini sebenarnya ada jadwal mencari hantu. Ekspedisi ya, ekspedisi. Saya emang terjun di lapangan ya cari uang gitu ya. Ya gimana lah cari uang. Jadi saya live Bigo. Ya caranya live Bigo, terus kan banyak yang komentar gitu kan, nge-like gitu. Itu dapat uang gitu. Oh, gitu. Ada yang ngasih stiker itu kan dapat uang gitu. Nah, saya caranya jadi dengan video itu gitu. Ya, intinya gitu pokoknya. Sebenarnya bukan karena hantunya, tapi karena duitnya gitu. Tapi kan belum lebih serem ini hantu. Iya sih sebenarnya. Oke. Ya. Terus gini, Pak Rival ya. Ini pastilah Pak Rival bisa, maksudnya indigo pula ya. Ya, saya indigo. Bisa ngeliat yang gaib itu makhluk astral ya. Iya. Saya mau nanya, apa ada pengalaman tentang mistis gitu? Wah, banyak Banyak. banget. Coba. Saya dari orok gitu ya. Kecil ya. Ya, umur 2 bulan. 2 bulan. Iya. 2 bulan itu saya udah bisa ngomong. Oh. Udah bisa ngelihat gitu. Udah bisa ngomong sama mama saya gitu. Tapi belum bisa makan ya? Belum. Makan. Makan koneng ya? Belum bisa ya? Kangkung ya. Kan kangkung ngomong. Seru banget. Pokoknya maaf ya sambil plesetan aja ya. Dan emang benar ini emang kenyataan, nggak berbohong gitu. Umur 2 bulan tuh saya nggak mau nyusu ke ibu saya, tapi saya pengennya Dari 2 bulan ya? Susu tetangga. Ya benar, itu susu tetangga. Saya suka banget tuh susu tetangga, soalnya lebih gurih gitu. Susu tetangga. Dari umur 2 bulan Ya, udah gak mau susu ASI gitu iya. Dan dari 2 bulan itu ya saya sebetulnya udah dari kandungan gitu, saya bisa ngelihat sebetulnya. Percaya nggak? Memang sih, bapak saya emang sih ini. terserang. Mau beli nih. Ya, emang ini sedikit lucu sih, tapi dah emang kenyataan emang benar gitu. Saya kan nggak tahu ya sama Tuhan yang Maha Kuasa mungkin dikasih kelebihan ya. Seperti itu, saya bisa melihat makhluk goibs, orbs, terus banyak lah. Hiji kelebihannya mau lebih gila. Iya terus. Dari kita cerita dari umur apa ya yang paling serem bukan seru ya. Pas umur saya 5 tahun lah. 5 tahun ya? 5 tahunan. Saya tuh jalan di sekitar rumah saya kan ada selokan gede gitu kan. Lokasinya tuh di mana? Apa di Leweng atau di mana? Enggak di Leweng. Di rumah ya? Sedikit Sekitar rumah ya? Sekitar rumah lah. Tapi ya emang sih kayak Leweng sih. Apa padat penduduk penduduknya bisa gitu? Iya, di tengah sawah. Tengah sawah. Tengah sawah. Semi Leweng berarti ya? Iya, semi Leweng. Jadi Semi rumah pinggirnya solokan, sawahnya sedikit gitu. Yang biasa lah nganggon domba yang kayak gitu. Nah, di situ kan ada solokan gede ya. Solokan gede di depan rumah kan? Iya, depan rumah banget. Pinggir rumah, tepatnya pinggir rumah. Saya tuh jalan-jalan ya. Kalau nggak salah waktunya pas maghrib
pas maghrib tuh saya nggak dengar ada yang kucuprakan di solokan ya. Kocapakan. Kucuprakan jadi kayak air digini-gini nih. Wah gitu. Kucuprakan gitu. Ngebruk-bruk gitu. Nah saya penasaran nih. Apa jalan kayak kena air ya gitu. Kayak air. Saya kan penasaran gitu. Saya pengen lihat gitu. Pas saya lihat ada apa? Itu kejadian sebelum apa sudah? Maghrib maksudnya? Iya, sesudah maghrib. Enggak Sebelum sebelum. maghrib. Jadi jam 5:30 lah, setengah 6 maghriban. Pas saya lihat, wah ada black child. Tahu nggak black child? Baik cangkeng, Pak. Bukan. Black child itu semacam kalau bahasa Sundanya, ya adanya tuyul. Budak kidung, budak si Farhan ada tuyul kan? Iya, enggak. Adanya tuyul kayak semacam botak kepalanya sama. Tuyul ya, tuyul. Nah, itu bentuknya tuh hitam ya. Hitam jambrik enggak? Enggak ada botak sama tuyul kan adanya. Oh iya kan telinganya gede. Iya kayak gitulah. Nah, budak kidung lah kalau dari Sundanya mah disebut budak kidung. Itu budak kidung sama budak kidung gitu. Lagi berantem, makanya aku ucapkan saya ketawa sebetulnya nggak serem ya, soalnya saya kan udah biasa indigo gitu. Saya nonton aja gitu. Terus datang teman saya, ada apa nih, lagi lihat apa, itu cina ada budak kidung. Mana kan dia nggak indigo nih ya. Nah sama saya, kamu pengen lihat sama saya bisa juga kan ngebuka mata batin seseorang ya. Saya buka mata batinnya, dia nonton gitu. Akhirnya kita taruhan bareng gitu, siapa yang menang budak kidung yang mana gitu. Cepet gitu ya. Kira saya teman saya bakalan takut, ternyata malah ketawa ketiwi gitu. Iya. Oh gitu ya. Terus sempat itu Pak, sempat kabur apa gimana, sempat si itunya? Si budak DN-nya iya, gitu. DN-nya emang kan kalau hantu itu nggak ada nyawanya ya. Paling kalahnya tuh nggak ada yang mati ya, karena hantu gitu. Udah nggak bernyawa, jadi dia gaib kan. Ada Jawa tapi kan itu sebenarnya jadi bangsa jin. Kalau saya boleh nanya nggak? boleh. Berarti hantu itu hidupnya kupanon poe gitu. Nggak ada nyawa. Ya jadi begitu matahari keluar mereka langsung nggak ada, hilang gitu. Jadi kita tuh nonton sampai 24 jam gitu. Makan di situ, tidur di situ gitu. Malahan saya bergadang sih, saya pengen lihat siapa yang menang gitu. Pas begitu muncul panon poe, bukan matahari. Ya itu langsung hilang gitu si hantu. Budak kidungnya, budak kidung langsung. Nah gitu. Itu setiap hari itu. Setiap kucuprakan pasti budak kidung itu lagi gelut gitu. Emang setiap hari sebelum maghrib tuh ya. Lokasinya tepat di mana nih? Cisaranten dekat Ciustad. Kalau tahu mah. Cisaranten. Iya. Pusat saya. Emang sih di Cisaranten itu emang banyak ya. Sampai ke viral dulu sih, waktu dulu emang pernah kejadian sering di sana itu. Terus ini ya, yang menarik ini apa makhluk asar emang tiap hari ke sana gitu? Enggak, Pak. Sebenarnya sih apa tiap malam-malam tertentu gitu datangnya? Setiap sebelum maghrib. Sebenarnya sih kita ngomongin ini aja deh, kegiatan saya waktu ekspedisi pengalaman pengalaman hantu gitu. Aku tuh pernah sholat pas maghrib. Nah pas sholat tuh harusnya kalau yang namanya hantu, kalau ada yang sholat kan panas ya. Ini mah enggak gitu. Menurut joget gitu. Enggak joget. Enggak joget. Jadi pas saya sholat gini, kan itu tuh ada pintu ya, ada pintu. Nah si hantunya tuh gini dah. Gitu. Terus saya gituan gitu dah. Gituan ulak-ulak gitu. Saya tuh jadi nggak konsen gitu ya sholatnya.
Akhirnya saya bawa sapu nyere. Begitu saya bawa sapu nyere. Biasanya dihabak tuh kabur. Iya. Habak tuh kalau. Tapi pas mau dihabak malah ibu saya yang kenanya gitu. Pas bawa mah, aduh hampura kata aku maaf. Jadi si hantu itu yang malu soal itu bisa menyerupai orang ya, menyerupai kadang-kadang manusia apa gimana? Mama saya ternyata Itu. saya bakat Google kan Anda kan kalau lagi sholat masa saya gini kan nggak mungkin kan ya. Pas mau dihabak ibu saya gitu kena gitu kasihan. Waduh, silakan teman-teman ya. Kalau misalkan gitu hati-hati kalau misalkan kita udah ngeliat hantu itu makhluk itulah, kita harus sedikitnya baca-baca ya. Baca-baca tapi kita percaya bahwa dunia kita ini bersebelahan ya, dunia gaib sama dunia bersebelahan. Betul banget. Percaya atau tidak kembali kepada kitanya gitu. Terus ada pengalaman lagi yang lebih serem ini. Kalau pengalaman pribadi sih ya, saya habis merenya. Bukan habis nih. Dulu kan pernah itu pernah ekspedisi ke hutan ya, waktu jalan, kalau saya pernah dengar cerita Pak Ripaldi itu perjalanan ke hutan. Terus Ripaldi itu sesat di jalan apa gimana kemarin yang saya dengar itu? Bukan sesat sih sebenarnya itu. Linglung kan pernah sedikit poek ketinggalian gitu. Oh ya. Enggak, itu sebetulnya saya kasih bat. Oh ya. Kalau masalah itu sih udah pernah diceritain waktu itu ya. Saya punya cerita pas saya pernah dulu kerja ngejahit ya, kalau tahu pabrik pesan lah ya. Ngejahit popoyan. Nah, jadi di tempat kerja saya itu tuh ada orangnya tuh pada aneh-aneh gitu. Maksud aneh-aneh kayak gimana? Jadi ada yang ngomong sendiri, ibu-ibu namanya Bu Ida ya, itu suka ngomong sendiri. Ada Bu Sari itu suka giginian lah. Suka gigituan sendiri, setiap majid gini gitu. Jadi banyak ada yang stres gitu, banyak. Saya juga aneh. Dulu saya sama almarhum Dede ya, itu udah meninggal dari Patek. Kan kalau ngerokok tuh nggak boleh ngerokok ya di pabrik itu, harus di kamar. Nggak boleh ngerokok. Nah itu jadi ngerokok tuh harus di kamar mandi gitu. Nah pas saya ngerokok berdua sama si Dede dari Patek itu, ada tukang obras namanya itu Pak Budin. Jahit obras. Iya, jahit obras. Dia ketempelan jin. Ketempelan apa kemasukan? Ketempelan, jadi itu nggak bisa disebut. Berarti artinya mengikuti ya? Iya, mengikuti. Jadi emang apa sih? Jin korinnya kayaknya, jin korin. Jin korin? Iya, jin korinnya tuh ebel tapi sedikit yellow. Jadi gini, bapaknya kalau percaya kan gini deh teh, ngerokok ya. Mang cenah kalau ngerokok mah cenah kudu gini. Pakai bahasa Sunda ya. Mang kalau ngerokok kudu kieu nya. Belah dia 2 kali ya. Langsung pindah ke belah dia cenah. Seterusnya harus harus sebelah kiri tangannya terus sampai habis. Nah, aku naon kata aku teh. Itu bisa sial cenah. Bisa kan saya aneh, saya ketawa ya langsung sama teman-teman saya. Nah, oh iya tuh ya saya nah emang rada ebel ya si Paulinnya. Nah, ikut nggak percaya berarti ya? Saya nggak makauliman, emang dia ketempelan jin emang. Nah terus dia, kalau lagi maaf ya BHB, ya kalau bahasa Sundanya mau. Kalau itu sambil baca doa, surat Anas, surat Al-Falaq. Biasanya kalau lagi BAB itu sambil ngerokok, ini sambil ngedoa, sambil gini nah, jadi gini. Sebenarnya itu kalau menurut itu nggak harus berdoa.
berdoa nggak boleh, nggak boleh itu. Di kamar mandi pun nyebut assalamualaikum nggak boleh gitu, nggak boleh ada yang ngejawab gitu kan, dosa itu kan termasuk zikir juga kalau assalamualaikum. Ini sambil saya ketawa gitu sama teman saya si Dede Patek itu almarhum, ketawa ini rada ebel gitu ya, banyak banget. Nah terus cewek ada cewek bagian gunting benang, itu dia tuh kurang perhatian mungkin ya dari orang sekitar gitu apa, dia teh ya kesurupan. Pas kesurupan susah disembuhinnya gitu sama orang-orang, sok minum dulu malah makin membara gitu, makin maceh lah istilahnya gitu kan. Nah udah gitu kedengaran sama si bos gitu kesurupan, datanglah si osennya yang namanya bosnya, sok cina buligiran pas mau dibuligiran langsung sembuh dia gini, sembuh gitu. Ternyata langsung sembuh. Pas mau ditelanjang. Ya, mau ditelanjangi langsung sembuh. Tuh kan bobodoan tuh kata si bosnya teh gitu. Jadi banyak yang aneh gitu di sana. Oh, terus menurut apa Pak Aldi itu gimana menurut penglihatan indigo? Apa ada atau gimana? Nggak ada sih. Saya udah tahu dia pura-pura gitu, dia cuman kurang perhatian gitu. Berarti nggak wadul. Waduh. Enak ya kopi ya? Ya, bukan kopi sih, ini kopi dedak ya? Bukan. Ini kopinya herang gitu aneh, nggak ada rasa. Biasanya kopi bajakan itu. Campur deh. Terus ada yang lebih menarik gak? Apa gini, saya mau nanya. Terus indigo itu apa sih sebenarnya? Sebetulnya sih kalau indigo sih kalau saya sebut itu bisa disebut anugerah juga. Dari Tuhan ya. Bisa bukan koneksi internet. Bukan koneksi internet. Indigo. Aduh saya lemot nih. Kamu pintar banget. Indigo. Saya nggak kepikiran, aduh. Itu wifi sih, wifi. Iya itu IndiHome itu IndiHome bukan Indigo. Indigo itu semakin panas ngobrolnya juga iya, Baliut ya. Semakin wah mantap lah pokoknya, mantap jiwa. Terus iya gimana? Kalau indigo itu bisa disebut anugerah juga ya. Bisa sebagian orang ada yang menyebut anugerah, sebagian orang ada itu perbantuan dari setan gitu. Jadi setan nyari informasi dari langit gitu. Jadi turunin ke anak indigonya gitu sih kalau kata orang-orang. Tapi emang benar sih. Sebangsa. Emang benar jin kan saya punya jin nih. Ini tempat berada di sebelah kiri Anda memang. Iya, ini ada jin. Oh iya, emang dari tadi ngerasain sih saya ada. Coba gini. Tapi sebelah sini coba gini. Angkat enggak? Panas? Kerengedan nih. Oh iya. Nah, belah sini nih. Ada bulunya. Ini bener. Itu yang abang tahu nggak? Itu yang pegang apa? Kanyut. Itu kanyut. Dia dari tadi. Asal kerja rasa gonya gitu. Jin tinggi. Dia ngebisikin dari tadi. Gini dah reaksinya. Aduh, punten. Gitu aja. Punten Bapak, saya ada ibu. Junet. Iya. Aduh. Itu sebenarnya pengen di ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Maaf. Aduh, kamu gak sopan. Gak sopan, aduh, sorry.
Sebenarnya ini sebenarnya ini cemburu dia. Ini kan cewek, yang ini cowok gitu. Cemburu sama abang gitu. Kenapa disentuh-sentuh kayutnya gitu. saya udah berkanyut tuh. kalau pengen tahu ya, saya kesel setiap hari. Kenapa? Saya kesel banget setiap hari. Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau setiap malam Jumat ya, ini pasangan jin ini cowok sama cewek, gitu. Saya tiap hari doggy style, percaya nggak? Aduh. Jadi cepat melaksanakan pusi gitu. Saya kan tiap hari dengar setiap malam Jumat. Kan gitu kan sok kesel nggak kan kesel ya? Benar tuh. Sebenarnya saya pengen hilang ini indigo, cuman aduh susah minta ampun, ini nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa ngeluarin gitu ini. Tapi lah biar nikmatin lah. Kadang saya suka ikutan sih. Kenapa nggak di video? Oh nggak, itu privasi, jangan. Nanti saya di ban sama YouTube saya kan. Ya udah, terima kasih ya Bang Faldi. Terus saya mau yang terakhir nih. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah ini? Oh ya, buat anak-anak ini. Mie goreng. Masih mie goreng. Mie capcay ya. Nggak, oh ya, buat pesan-pesan saya buat anak-anak yang suka mengalami indigo, ya jangan putus asa kalau ada orang-orang yang suka nganggap itu lelucon atau apa gitu. Soalnya emang benar gitu, itu emang ada anak indigo itu emang benar bisa ngelihat gitu, nggak semata-mata dia ngelihat. Justru kalau orang biasa dibuka bata batinnya itu kadang ada yang nggak kuat sampai gila kan. Nah gitu, jadi ya pokoknya buat anak indigo tetap semangat and the best for you pokoknya. Terima kasih. Terima kasih buat waktunya ya, buat waktu dan Indihome-nya. Oke teman-teman, makasih ya, kita tutup aja. Kita closing aja ya. Closing. Jangan lupa ya. Like, comment, dan subscribe. Subscriber Han Hari Production. Han Hari Production. Ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. See you, bye.